lagi P5 mau dengar presentasi mah. Hah? BK? Buset. Bobi ke Ambon gak sentuh jir jadinya kepanjangan. Sa. Ini oke loh. Akhirnya Tupperware. Maksudku lucu banget gitu. Kok pakai tusuk gigi? Karena yang males cuci, males bawa pulang. Soalnya kalau Bogor tuh kan harus dilapisin tisu segala macam. Males. Orang ngambek ke sini. Iya loh. Babang goreng jualan belum sih? Udah lama dia nggak jualan. Rambut Aisyah masak nggak Ron? Waktu pas makannya kayak beginiin aja. Babang gorengnya nggak bayar. Siapa pertanyaannya? Harus ada pertanyaan. Selamat siang semuanya. Ya, kami dari kelompok seksual bullying ingin mempresentasikan tentang seksual bullying. Silakan dijelaskan. Oke, jadi apa sih sexual bullying? Jadi apa sih sexual bullying? Jadi sexual bullying adalah bentuk intimidasi atau tindak pelecehan yang mencakup tindakan seksual yang dilakukan secara maksudnya tidak diinginkan terus berulang-ulang dengan tujuan untuk menghina. Jadi pinky pie. Setengah bulan. Seksual bullying. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk seksual bullying yang selanjutnya, yaitu ada humor dan positif seksual. Humor dan positif seksual itu adalah jenis seksual bullying yang mengarah akan membicarakan tentang seks seseorang yang baik itu benar nyata ataupun dibuat-buat. Dan terakhir yaitu pemaksaan atau tekanan seksual. Tekanan seksual ini merupakan jenis seksual bullying yang mengintimidasi, menekan dan juga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain ataupun tentang secara fisik diri sendiri. Oh iya, kita juga punya slogan. Stop sexual bullying demi masa depan bangsa. Sekian dari kelompok kami.
supaya materi kayak gini mah. Lah, lu kan biasa suka jemput. Apa sih? Apa? Oke, lanjut ibu yang kedua, komentar secara seksual ini bukannya social bullying. Cyberbullying. Tapi ini saya Kampung. ya kan, komentar seksual itu lebih kepada apa bedanya dengan cyberbullying, ya? Right? Oke, lanjut yang ketiga. Apa bahasa lainnya sentuhan yang tidak diinginkan? Bahasa lainnya. Bahasa lainnya adalah apa namanya? Coba ingat apa itu? Ya, pelecehan seksual. Bedanya apa? Rumor dan gosip seksual itu bukannya social bullying, ya kan? Iya. Kenapa Anda tuliskan itu? Oke, silakan. Kalau nanya dapat poin nggak? Dapat dong. Oh ya udah. Catcalling saya cuma bullying nggak? Catcalling. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, jawab. Makasih ya. Ibu kasih waktu 5 menit ke sana dulu. Soalnya kalau di makasih. Nggak, soalnya kalau di TikTok tuh kalau ya takut kalau makin dipanggil, jadi harus kayak berani gitu loh. Nggak, lu harus makasih. Kan nggak jauh. Kayak gitu ke sana. Call me. Itu beneran kayak bisa sama abangnya. Sini deh. Iya, emang bawaan dari luar kayak sama abang-abang. Enggak, itu yang di itu di IG tau kan? Itu bukan baca IG, sorry. Yang itu call me. Di TikTok kenapa TikTok juga ada? Nggak ada. Yang cewek, dia mirip Sia gitu. Dia kayak blue color. Ikonnya yang bam. Iya juga tahu itu. Itu cewek pakai gue pakai celana sekarang. Susunya drop. Lagi asli. Ibu lagi menyusui. Nanti kalau ibunya marah-marah, susunya drop. Iya, dan aku bikin marah-marah ibu air susu ibu ini. Air susu ibu. Emang ibu lagi menyusui. Ibu malah lagi stres, ibu pusing. Apa yang benar itu? Boleh teh. Nanti ada ibu marah-marah. Lagi air susunya. Masih ada susunya kita apa? Itu benar kan? Ini edukasi fakta, bukan ngeledekan. Jadi malah saya. Jadi jangan buat ibu apa? Serem. Lo fokus dong. Jadi Corbusier. Lu Angry Bird itu. Dari Corbusier, Corbusier. itu nama aslinya Cahya. Stop seksual Terus semalam lucu aja. Lah, itu kan kayak komik dan di waktu itu. Mau bertanya itu? Boleh kalau kalian kena seksual bullying kalian bakal lakuin nangis. Gua juga. Ya iyalah. Sudah? pakai lipstick Jadi di kamu depan kebanyakan gue gaya tapi nggak bisa menjawab. pakai lipstick di depan gue yang ini. Ya, aware mau Kita. bertanya, aware. kalian ngajak Cara pencegahannya supaya itu nggak ada lagi. Oh, cara pencegahannya benar. Cara mencegah gimana reaksinya kalau dilecehkan. Aku yang salah mencegah aja. Jadi kamu heran, lu heran. Nggak ada jadi gue kemudian apa yang gue. Ya udah cukup. Kalau kalian kena seksual bullying kalian lakuin apa? Oke.
belajar akting, bener-bener ngebahas banget tau. Ingat tapi bahkan nggak tahu bagian dari apa. Jadi kayaknya cuma baca-baca doang. Ya nanti malah juga kayaknya cuma disuruh buka buat buku itu doang kan? Berapa? Berapa itu? 20 berapa? Kira takut tau. Ini rambutnya setelah pendek ini. Oke, coba kita perhatikan baik-baik nih, perhatikan penjelasannya. Coba Margaret, kalau pemerkosaan itu dalam sifatnya bisa nakal secara langsung, terus dia memiliki simbolnya atau alasan dia berbuat seperti itu dan perilakunya bersifat seksual. Jadi pemaksaan seksual itu sifatnya memaksa korban. kalau pemerkosaan banyak dipaksa ya? Iya, biasa juga yang maksa. Iya. Memangnya sama-sama suka? Enggak kan? Enggak. Gini Bu. Berarti kalau kita garis besarnya juga adalah memaksa. Dia juga memaksa. Enggak Bu. Gini. Saya akan. Jangan mau begini caranya, bukan suka ya. Jadi kalau kita memerkosa ya. Kalau memerkosa itu lebih ke tindakan, Bu. Ada tindakan merkosanya. Kalau pemaksaan seksual itu lebih kayak dia memaksa, masih proses paksaan untuk diperkosa. Bukan dia tindakan. Enggak, lebih ke bukan tindakannya, sorry. Lebih ke arah yang satu itu lebih ke proses sebelum Apa kok begitu? Bentar lagi dia praktekin. Dipraktekin 1, 2, Baru diusahakan apa prosesnya? ya itu tadi maksud saya. Lu mau nggak gitu sama gua? Gitu lo maksain. Jadi maksudnya dalam proses pemaksaan seksual itu menurut kalian dalam proses ya pemaksaan itu adalah lu cepet ngomong. lanjut. Jadi temen gua. Nanti aja. Kan cuma Nanti temen. aja Ibu Sabda ya. Biar dulu mereka jawab pertanyaan semua. Apa sih apa tuh? Lanjut. Tadi Ibu ada nanya tentang perbedaan orientasi seksual sama cyberbullying. Iya. Perbedaannya kalau cyberbullying itu konteksnya lebih luas ya, menggunakan keras atau kayak cyber di media sosial. Terus kalau orientasi seksual itu lebih
Apa hubungannya sama kamu? Pornografi rusak. Dia kayak ini kayak mau orang sih kalau kamu nggak diterima pertanyaannya memang agak kontradiktif ini tumpang tindih nih. Yang kalian TikTok itu. Habis dari TikTok. Karena ini yang Udah tremor kemana-mana. bentuk seksual mulia memang agak tumpang tindih, kontradiktif, jadi tidak mengerucut gitu. Hendak menjelaskan, makanya tadi ibu pertanyakan komentar seksual apa bedanya dengan cyberbullying, ya kan? Bukannya medianya sama. Nah kemudian pemaksaan bedanya dengan pemerkosaan apa? Ini kan hampir ini menurut ibu kalian belum memahami apa yang dimaksud dengan seksual bullying, ya. Nah karena agak mirip konteksnya agak mengambang, kita mikirnya ngambang sepakat kan? Ya kan kayak ngawang di kepala kita, ngawang. Jadi nggak on point dan nggak sesuai. Sama dengan sentuhan yang tidak Yang ini aja, ini udah mau kering mestinya. Ini jarang banget pakai pada beli. Misalnya saya Kayaknya kering deh. menyentuh bagian tubuh seseorang yang tidak boleh disentuh, ya kan? Itu kan sama dengan pelecehan. Nah, itu dimasukkan di dalam bentuk seksual bullying. Kira Nicola lagi bikin. Pertanyaan terakhir apa tadi? Ya, bukan pertanyaan terakhir. Ini udah glitter ya. Pertanyaannya Dilan dulu. Cewek Dilan. penipuan. Jadi untuk Catcalling. catcallingnya termasuk satu hubungan juga. Ada apa sih? Kok penipuan? Contohnya tuh kayak Itu tuh kering bukan habis. Jarang banget pakai. Coba kertas. Tapi kalau dia hobi review gimana? Ibu dapet ya. Lu nggak usah ngomong kayak gitu. Bisa habis itu, udah sekering itu. Kemarin masih bisa kok kering sekali. Ayo turunin tintanya. Turunin tintanya. Itu kayak itu. Kemarin ini juga kering kok. Dalam memanggil nama orang Dua ini kemarin juga kering. dalam omongan seksual. Karena ini setahun. Kenapa Anda nggak tulis itu? Ini udah lama. Bentuknya? Kenapa Anda nggak tulis? Kenapa kalian nggak tulis? Itu kan jelas, ya kan? Tahu nggak? Nggak kan? Jelas catcalling. Kita memanggil nama orang itu dengan sebutan seksual. Itu jelas seksual bullying. Itu ay. Itu yang dimaksud. Itu face ay Ya. banget ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, apalagi yang mengatakan kita melakukan tindakan seksual bullying, beragam vulgar, itu adalah bentuk seksual bullying. Jadi melakukan misalnya nih, si A melihat lawan bicaranya lalu melakukan gerakan vulgar, itu baru termasuk seksual bullying. Pas poinnya. Dua kan? Ya kan? Sudah dua. Catcalling, gerakan vulgar, terus menyentuh, ya kan? Itu menyentuh. Lalu yang terakhir adalah selalu membicarakan sesuatu yang bermateri pornografi. Kan ada tuh teman kita yang kayak gitu ya, iya kan? Tanpa halnya tanpa kita sadari ada teman kita di lingkungan kita yang setiap ngomong itu pasti ngomongannya tentang pornografi. Seolah-olah apalagi kalau anak remaja begini, kalau ibu dengar ya ada yang kayak gitu. Siapa? Selindas Sama teman-teman. karena apa? Ini perilaku remaja yang selalu mengeluarkan materi pornografi. Apalagi sama teman kemur aja. Sudah pernah Kemur. melakukan. Gitu Jadi sih. sehingga temannya lama-kelamaan akan menjadi risih, terhadap informasi yang selalu dikeluarkan berulang. Bahkan ada yang kadang-kadang kalau curhat, ini yang anak SMA itu kalau dengerin udah. apa yang kayak
Dia nggak ini tahu, nggak shock. geli rasanya gitu loh. Dan juga kayak Selalu mengutarakan Soalnya nggak seolah-olah dia itu berpengalaman banget. Dan dia temannya yang cupu, gitu kan? Kamu gini aja, kalau gini sama pacarmu gini seolah-olah dia sudah berpengalaman tingkat dewa apa, ya kan? Sebenarnya tidak boleh. Itu masuk dalam seksual bullying. Karena misalnya gini, saya melihat si A ini cupu kan? Kamu ini aja, gini kan pacarmu, kamu bisa nggak sama itu begini ya? Memberikan informasi terkait pornografi. Seolah-olah sudah pernah melakukan. Nah itu di pendengaran orang dewasa. kalau ini kan emang udah pernah ya. Di telinga orang dewasa itu tidak layak ya. Ini saya sampaikan Belum di sini sampai kalau ada segitu. seperti itu Ibu Linda sih. Ya emang Ini kalau udah sampai nikah telinga itu ya, lambat laun Oh, masalah si gitu. korban atau si orang yang sering mendengarkan hal-hal demikian pasti akan melapor, Oh. akan mendampingi dong. Ya. Pasti akan ada laporan itu sampai ke ibu. Dia selalu ngomong kayak gini, dia selalu ngomong kayak gini. Kalista, Akhirnya Rosa. yang berisi merasa terkumpulin itu masuk ya. Jadi poinnya harusnya seperti itu yang ditulis dalam 5 bentuk seksual bullying. Jadi penjelasannya pemahaman kita sampai tidak nambah. Begitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya Raymond. Kalau kita melecehkan secara seksual, kita kan sini belum ada yang umur 17 tahun, jadi ibaratnya kita tuh masih anak-anak. Jadi kalau kita melecehkan sini, kita bisa pertama melaporkan ke orang tua kita kalau orang-orang terpercaya kita, dan jangan takut untuk melapor gitu. Walaupun memang itu kadang susah ya. Tapi saya saranin kita semua melapor ke pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalian bisa lapor di nomor 021 380 5563. Kalau yang kata cowok gimana? Iya, aku Anak-anak dan perempuan. anak-anak dan perempuan, jadi kita termasuk, kita belum di atas 17 tahun. Kalau orang yang udah di atas 17 tahun gimana? Ya bisa lapor polisi juga, tapi kita ini konteksnya beda. Ini untuk lebih fokus ke anak-anak. Ini meluruskan begini ya. Jadi memang di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan itu, ya terutama perempuan yang sering sekali dilecehkan ya. Memang di dalamnya itu ada jurusan ibu di dalam yang memegang kendali tentang perlindungan perempuan dan anak. Bimbingan konseling memang di sana adalah konselor SDM, ya. Konselornya memang yang bergerak untuk membantu anak-anak atau perempuan yang mengalami pelecehan seksual, begitu, atau seksual bullying. Nah, untuk tadi pertanyaannya Pak, kalau di atas 17 tahun Kak, apa gitu? Kalau perempuan kan dari sana sini. Nah, tetapi laki-laki gimana Kak? Maksudnya ke hak asasi manusia. Gitu ya, itu masuk di dalam hak asasi manusia. Jadi kalian bisa melaporkan ke bagian HAM. Biasanya dari polisi itu bagian HAM, Komnas HAM gitu. Oke, lanjut pertanyaannya Warenas. Jadi cara mengatasi sexual bullying itu yang pertama dan yang paling simpel sebenarnya adalah bikin seminar tentang sexual bullying. Semua.
Kimbang. Bahasanya materinya harus menarik, bahasanya Mungkin mereka juga bisa bikin games. iya. Games itu. Gimana sih? Gimana? Sudah ya? Ke kanan tuh. Oke, tutup. Stop. Baiklah, terima kasih. Oke, begini, terkait dengan masalah seksual bullying ini, ya, kalian tahu kan berarti di dalam kelas ini ada kejadian seperti itu. Ya, kalian tadi responnya seperti itu, berarti di dalam kelas ini ada kejadian seperti itu. Jadi ibu peringatkan satu kali lagi ibu dengar karena ibu pernah ada kasus ya. Ibu pernah Di sini, Bu. di sini. Jadi itu ibu tekankan sama dia, kalau ada yang ngomong kayak gitu ibu lindas bibirnya. Karena itu ada pernah satu hal kasus di sini sampai anak itu terganggu, benar-benar terganggu. Itu kita proses sampai ke orang tuanya. Itu ribet banget. Hampir bundir. Kan enggak mundir. Cuman karena orang kan risih, ya kan? Diomongin itu terus kamu ini dong, ini aja itu orang risih. Nah itu sangat-sangat tidak enak didengar, ini kenapa Sofi mengerti? Itu hantu mau masuk tuh. Masuk Sofi ya. Iya, zombie dulu. Hantu mau masuk. Ya udah, untuk materi ini sampai di sini untuk bully ya. Berarti minggu depan kita Udah kita keluar main. Gila nanti sampai dua aja. Gila semua. Wah, saya tadi kontrak, Pak. Bobo. Ya lihat aja udah bully. Paling masih 100. Udah bikin. Gua harus rajin. Ya itu kan haji. Nggak beda lagi nilainya kan. Guys, semuanya biarin. Siapa gue yang salah? Bunuh-bunuhnya Kelly. Bunuh-bunuhnya Kelly. Kenapa ada bunuh-bunuhnya Kelly? No comment, no comment. Di pakai stiker, pakai apa kayak emang aduh. Sampai hijau jir. Tuh kan dia setiap pose begini. Geras. Iya. Sebelumnya dia sebelumnya dia bukan. Tapi serius kalau kita mau ngajar. Serius. Udah bersinar. Namanya aku yang ngajarin. Time to shine. Oh, top global Laila. Masih nanya, udah zaman. Serius. Ayo
That's Iraq not. game can be played Oh, the that's side okay. house That's built suffer. king position is second house for the mind. Tribe, the tribe will have 7.5 years. Ini 7.5 atau 7.5? What is fantastic? 7.5 years. The number of participants in the track is 25, so each has a track width of 4.5 meters. Apa sih itu? Engrang. And where it's from, Ekbrang is said to be one of the fashion originating from Mongol, with the name of Trompang Pancu. But actually, Ekbrang is not only found in Indonesia, but also in several countries that have a culture of sports or games of Ekbrang, such as